Pemirsa, serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro meluas hingga ke Brasil dan juga India. Warga New York memprotes penangkapan Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan jelang sidang yang dijadwalkan. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Venezuela dan memegang plakat bertuliskan slogan-slogan seperti bebaskan Presiden Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Di Venezuela, ribuan pendukung berkumpul di Caracas untuk menuntut pembebasan segera mantan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Pengunjuk rasa berbaris melalui jalan-jalan kota menuju Majelis Nasional Venezuela, mengibarkan bendera Venezuela dan meneriakkan dukungan untuk Maduro. Tak hanya di dua negara yang tengah bersiteru, di Brasil ratusan demonstran berkumpul di luar konsulat Amerika Serikat Sao Paulo untuk mengecam serangan Washington terhadap Venezuela. Mereka menyebut tindakan Amerika Serikat adalah imperialis yang bertujuan untuk merebut kekayaan minyak milik Venezuela. Di India, puluhan orang terjun ke jalan di Kolkata untuk mengecam operasi Amerika Serikat di Caracas dan penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Para pengunjuk rasa tegas ingin mempertahankan kedaulatan Venezuela dan mengecam tindakan Presiden Donald Trump yang dinilai ingin menguasai sumber daya milik Venezuela. Di depan Pengadilan Federal Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat Senin kemarin waktu setempat. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas dakwaan narkotika. Maduro juga tegaskan dirinya masih Presiden Venezuela dan ialah tahanan perang. Sementara itu, penangkapan Maduro mendapat kritikan dari dunia internasional. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah negara. Massa menyebut serangan Amerika Serikat sebagai intervensi untuk menguasai minyak Venezuela. Di luar gedung parlemen, ribuan warga Venezuela berunjuk rasa dan menuntut pembebasan pemimpin mereka. Warga berpandangan Amerika Serikat tidak berwenang untuk menangkap pemimpin negara lain. Pemirsa, warga kota pesisir Katia Lamar di Venezuela mulai membersihkan puing-puing dari rumah mereka setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan. Sebuah apartemen hancur dengan dinding yang runtuh, lubang di lantai dan juga barang-barang hangus akibat serangan militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Petugas dan warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Dampak penyerangan tak hanya sejumlah bangunan rusak, pemirsa, namun juga menyisakan trauma mendalam bagi warga sekitar. Mereka pun mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela yang menggantikan Nicolas Maduro. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela, tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela, menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas. Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Pemirsa, anak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah ayahnya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat. Nicolas Maduro Guerra muncul di hadapan Majelis Nasional Venezuela dan memberikan dukungan langsung terhadap ayahnya. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional Venezuela, Maduro Guerra mengucapkan terima kasih kepada rakyat Venezuela atas dukungan mereka terhadap ayahnya Nicolas Maduro. Dirinya pun terakhir mengecam penangkapan ayahnya dan menyebut tindakan Amerika sebagai pelanggaran hukum internasional yang mengancam stabilitas global. Ia pun mengajak seluruh rakyat Venezuela berjuang untuk kebebasan ayahnya, Presiden Nicolas Maduro, dan anggota parlemen Cilia Flores yang tidak lain merupakan ibunya yang juga turut ditangkap. Dalam pidatonya, ia juga secara terbuka mendukung Presiden sementara Delcy Rodriguez yang dilantik menggantikan ayahnya. Anggota parlemen Venezuela juga menyuruhkan perjuangan serta menyatakan prioritas utama ialah pembebasan para pemimpin yang diculik dan para tawanan perang yang ditangkap dalam operasi militer Amerika di Venezuela yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Operasi militer Amerika ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro pun meluas hingga ke Brasil dan India dan negara-negara di Eropa. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Pemirsa, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmanto menilai penahanan dan juga penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dinilai tidak adil. Sebagai seorang presiden, Nicolas Maduro memiliki imunitas dan juga tidak boleh diadili di negara lain. Mengatakan bahwa saya ini masih presiden loh, saya harusnya punya imunitas. Karena apa? Secara hukum internasional, ya memang dia punya imunitas, dia punya kekebalan, dia tidak boleh diadili di pengadilan negara lain, begitu. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat memang menghendaki Maduro untuk dihadirkan ke pengadilan di New York, maka seharusnya dia harus bekerja sama dengan polisi setempat, gitu kan? Polisi setempat lah yang kemudian akan menghadirkan Maduro ini dengan proses ekstradisi misalnya itu. Nah, kita sebenarnya bertanya juga ke Amerika Serikat, kalau kita tahu Netanyahu melakukan suatu kejahatan genosida di Gaza, lalu diminta sekarang sama International Criminal Court, kenapa kemudian polisi misalnya Israel tidak menghadirkan? Atau perlu misalnya Israel dilakukan kayak Venezuela ini terus kemudian Netanyahu dibawa ke ICC? Ya kan? Pasti Amerika Serikat akan mengatakan, oh ini melanggar hukum internasional. Tapi kalau dia yang melakukannya, seolah-olah bisa diabaikan itu hukum internasional. Ini yang dunia melihat ini tidak fair. Maka ada demo-demo di Venezuela
yang menginginkan agar Maduro dikembalikan. Bahkan tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di sejumlah negara yang menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat ini seperti diktator. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pesawat tempur pembom Su-34 Rusia berhasil menyerang sejumlah titik unit tempur Ukraina. Sebuah rekaman menunjukkan pesawat pembom Rusia Su-34 lepas landas dan melakukan misi tempur. Serangan dilakukan di koordinat yang telah ditentukan menggunakan bom udara dengan modul luncur dan koreksi universal ke sejumlah titik vital Ukraina di zona konflik. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan dalam 24 jam terakhir, Rusia telah melakukan serangan rudal 67 serangan udara dan menjatuhkan 174 bom udara berpemandu ke posisi unit-unit tempur Ukraina. Pemirsa, puluhan ribu komuter di Belanda mengalami gangguan akibat salju lebat. Ratusan penerbangan di Bandara Schiphol pun harus dibatalkan. Puluhan ribu komuter Belanda menghadapi gangguan perjalanan yang parah karena hujan salju lebat dan suhu beku. Situasi ini memaksa pembatalan penerbangan dan penundaan lalu lintas kereta api dan jalan raya untuk hari keempat. Para penumpang harus menunggu di stasiun dengan kereta yang terparkir dan layar bertuliskan tidak ada layanan. Hal serupa juga terlihat di halte bus di seluruh kota. Para penumpang pesawat terus mengalami perubahan rencana perjalanan karena Bandara Schiphol Amsterdam membatalkan hampir 500 penerbangan pada Senin pagi dan menutup sementara akses masuk bagi penumpang. Pembatalan ratusan penerbangan ini terjadi setiap hari sejak Jumat karena salju dan es masih terus berlanjut. Institut Meteorologi Kerajaan Belanda mengeluarkan peringatan kode oranye untuk beberapa provinsi, memperkirakan akan terjadi hujan salju lebih lanjut dan memperingatkan kondisi perjalanan yang berbahaya sepanjang minggu.